Langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di yaumil akhir nanti kan ada yang namanya yaumil mizan, itu pertimbangan gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Nah, apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zolim kepada orang lain. Tapi di lain sisi itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi di akhirat itu kan kalau secara pahala kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Nah. Jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Singkat, padat, sebutkan nama. Sana dulu ya. Ya. Tiga ya? Tiga aja ya? Satu. Sini dua. Satu lagi dari Ahmad. Ya Ibu ya. Ya. Silakan. Satu dari sana ya. Ya, maju aja. Maju. Mikrofonnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus Baha. Nama saya Boyi. Mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah. Mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir. Ya mungkin seperti itu Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu satu lagi ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa. Ya. Ya. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di yaumil akhir nanti kan ada yang namanya yaumil mizan, itu pertimbangan gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Nah, apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zolim kepada orang lain. Tapi di lain sisi itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi di akhirat itu kan kalau secara pahala kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Nah. Jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa ya. Silakan Ibu ya. Ada ini. Mas ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazullah Hasanah. Mau bertanya,
apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, ini ada 3 penanya. Mas Boy tadi terkait dengan diroya. Apakah ini universal, termasuk untuk yang non muslim bahkan gitu kan. Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang Gus, kasusnya gimana ini. Yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan itu, seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya. Ya. Terus kemudian Bu Hasanah, ini beda antara NU dan MU, kira-kira itu ya. Silakan Gus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan sesuatu yang taat itu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram, melihat sesuatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majelis ilmu tapi apa? Senang. Ini sesuai rencana Tuhan lah. Seorang itu senang dengan taat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no? Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau diroya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi diroya itu ya global, universal. Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi, dulu itu ada imam namanya Imam Amudi. Itu pengajar matematika, Mas Boy. Pengajar matematika. Itu kan nggak lazim, tapi kiai kok pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian nggak paham ya keramat sendiri. Jangan nggak paham menentang. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia. Ngaji tauhid, tapi disebut sama Allah ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan diterang titik. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatus naini ila ma la nihayatalah. Itu nisbatul fard asli. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar, semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang. Tetap yang al aslu itu angka 1. Itu otak siapapun itu akan ekor dengan logika tadi. Bukan kita Muslim. Semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal usulnya angka 1. Terus dia gambar ya gambar apa saja, gambar masjid apa gambar sapi atau gambar apa saja, dimulai 1 titik. Gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai 1 titik. Nuktatul wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah ya, Bismillah itu ada di titiknya, titik kayak nyabak. Lah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari 1 titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari 1 titik, yaitu wujud Allah. Logika seperti itu kan orang nggak terima gimana? Bu, gambar seruat apapun dimulai dari mana coba? 1 titik. Angka sebesar apapun dimulai angka apa? 1. Jadi diroyah itu ya universal gitu maksudnya. Ya gitu Mas Boy ya. Jadi diroyah itu universal. Ya soal ada yang belum dapat hidayah apa itu nomor 2, tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua apa? Draw tadi. Bisa. Kamu ingin draw? Ini kasus ini nggak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf apa? Ashabul A'raf, orang yang baiknya sama buruknya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Pagar pembatas apa? Pagar pembatas. Di surga enggak, neraka enggak. Jadi kejadian surga dan neraka itu gini tak terangin ya. Jadi kira-kira gini. Kan hisab itu hanya rubu'un nahar, sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi 1 dunia ini dihisab Allah, hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu'un nahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas.
Misalnya orang yang soleh banget, wajahnya bersinar, bahkan semua tubuhnya bersinar. Yas'anuruhum baina aidihim. Yang pas-pasan, ya sinarnya pas-pasan. Sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan. Yang kelip-kelip agak yang rawan kesaruk ini yang gelap gulita langsung di kiri. Nah itu terus faduri babenahum bisuril lahubab. Terus Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesaruk pagar yang kelip-kelip tadi. Yang temangsang ini. Karena yang jelas hitam di kiri, yang jelas putih kanan. Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja. Nah, terus temangsang di Araf itu. Nah, terus setelah dipagar ini dia punya kegiatan. Kalau melihat neraka bilang Rabbana srif anna adzab jahannam. Kalau melihat surga ya Allah, ma kuntu asqa khalqik. Saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial dan Kau Maha Rahman. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi. Karena itu menyiksa. Sabar wa ahraqaka. Ya ketika melihat neraka itu dia komentar, ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hawa panasnya itu sudah menghancurkan semua, baunya juga agak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga bersama Allah. Tapi kamu tidak minta lagi kan? Tidak, saya hanya minta itu tok. Gitu. Nah ini saya pandu, kalau kamu ngalami tak pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain. Tidak, saya tidak akan minta lagi. Terus melihat surga. Nah, di surga melihat orang kayak gitu kan, di surga nanti kalian kan hura-hura semua. Wah, istri yang di dunia kurang cantik, rewel, yang di surga itu istrinya cantik semua, gak rewel semua. Gak minta belanja, cantiknya gak usah ke salon, pokoknya top lah. Terus dia melihat tersiksa, cara Jawa ngiler. Weh, masa ngelihat tok? Akhirnya ya lama-lama berani ngajukan, ya Allah masa ngelihat tok gitu. Dikasih masuk gitu. Ya terus tapi kamu kan janji tidak minta lagi. Ya terus ngerayu-ngerayu Tuhan lagi. Akhirnya walhasil nanti kalau betul-betul Araf itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu lah, dikerjain dulu. Itu lama sekali perjalanannya, memang lama sekali. Nah soal orang membunuh itu apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain, ya apapun lah. Berbuat buruk sama orang lain itu kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa ngelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yaqtulul qatil fayatubu hadza. Jadi ada orang yang saya membunuh, terus dia tobat serius. Kemudian al-maktul yang dibunuh ini masuk surga karena madlum. Qatilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedoliman-kedoliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya, contoh Wahsy itu jelas di surga karena syahid dibunuh Wahsy. Apa Hamzah lah. Hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan, dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi. Tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah, sudah itu, sudah ridho kan. Berkahnya ridho, dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah, hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat. Entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa. Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Sama lagi, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan qatil sama maktul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi, masyhur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, bu, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar, yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti suksesennya, pengganti. Itu nggak fair apa? Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut.
Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal, awas kalau ganggu Rasulullah, ngadepin saya. Itu fair, kenapa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, lah tobat ke masjid nyapu, yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Gak boleh, harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar apa? Aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak mandu kalau sudah di Arab. Yang ketiga NU sama MU. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu nggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga tidak salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut karena nabinya orang banyak. Karena bukan nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubbaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka waj'i wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabha saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rubaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabha. Itu kayak iya, kayak enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya, kayak enggak. Nah, itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Terus ketika implementasi di Indonesia, dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Bahasa Soleh Darat, Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Bahasa Soleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa aja. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macem-macem. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akeh tunggali gitu. Tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan nggak ada adab saja. Yang satu tanya, mali aroka abisan kaan nakata kena tumir rahmatillah. Wong kok murung terus, koyok dunia orang rahmat deh. Nah, dia ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah, kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa coba? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah.
yang tidak kunut. Beliau nggak kunut. Ketika tanya lima ada taruh tal kunut, ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama. Orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa saja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan tidak harus dengan NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya sifli wajah Rasulillah, coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat itu nangis senangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh kenapa? Engkau kan sahabat. Sungkan sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal. Bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah itu ijtihad. Maksudnya itu ijtihad. Itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah. Dan uang rakyat kepikiran nyangoni ya. Tapi aku tawaduk melas. Terus dibalik numbalmu sakit. Gue nang raiso mulai kayak gini. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah ijtihad, sudah tidak usah pokoknya sudah, yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Bah. Kita syukuri bersama para jamaah dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.